tetap bisa ikut belajar walaupun sudah lewat. Oke. Saya izin ya, saya tutup suaranya dulu semua ya, supaya kita mulai. Oke, jadi anak-anakku sekalian, diaktifkan suaranya ketika mau bicara, dan setelah bicara ditutup kembali. Yang bisa diaktifkan videonya, ya silahkan diaktifkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, walaupun tadi ada Syafiq ya yang lagi kurang sehat sebenarnya, tapi masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit segera bisa sembuh sehingga bisa belajar bersama dengan kita semua ya. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama juga memanjatkan, mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah menjadi contoh buat kita semua ya. Nabi yang telah membukakan jalan kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di pembelajaran yang ke-6 di subtema 2. Artinya minggu depan kita akan beralih lagi ke subtema 3, masih di tema 1 ya. Nah, tapi itu mungkin nanti akan dibawakan oleh atau disampaikan nanti oleh Ibu Ami ya. Nah, jadi nanti berikutnya lagi baru saya. Oke, nah anak-anakku sekalian, karena ini waktu kita ini waktunya hari Jumat, jadi kita tidak boleh lewat dari jadwal ya, karena laki-laki, saya dan teman-teman kita yang laki-laki akan sholat Jumat ya, jadi tidak boleh waktunya lewat. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini itu bisa selesai sebelum habis waktunya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya tadi melihat Viva cepat sekali bergabung ya, paling rajin dia. Jadi saya kasih hadiah untuk Viva hari ini. Hadiahnya adalah memimpin kita untuk membaca doa. Siapa? Mana? Viva? Ya, Pak. Oke, silahkan dipimpin ya doanya. Ini hadiahnya Viva ya, karena tadi cepat sekali bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi di sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih ya Nanda Viva sudah memimpin doa kita, memimpin kita untuk membaca doa hari ini ya. Anakku sekalian, jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kita tidak bisa lewat dari jadwal ya, jadi harus kita efektifkan waktunya ya. Bapak Guru langsung bagikan saja materi kita hari ini. Yang kurang jelas, misalnya menggunakan HP, boleh dilihat bukunya. Kalau bukunya itu di halaman 53 ya, silakan dibuka di halaman 53 bukunya. Kalau ada yang senang dengan layarnya Bapak Guru, silakan dilihat di layarnya Bapak Guru ya. Nah, dan aku sekalian,
hari ini ada 3 materi yang akan kita pelajari di tematik. Ya, yang pertama seperti kemarin kita akan menemukan kalimat ajakan. Kalimat ajakan yang akan kita temukan masih di dalam lagu. Ya, persis dengan kemarin. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar menceritakan pengalaman yang menerapkan sila keempat dan kelima. Kalau kemarin kita sudah sila ketiga, nah sekarang kita melangkah ke sila keempat dan kelima. Nanti anak-anakku akan mengenali yang mana sih pengamalan-pengamalan itu yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima. Oke, kemudian yang ketiga kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan sesuai dengan banyaknya kumpulan benda. Nah, persis sama dengan kemarin. Karena kita sudah tahu membandingkan bilangan, berarti kita sudah bisa juga mengurutkan, ya. Kemarin kita sudah melihat benda-benda sekumpulan kertas yang kita urutkan dari yang terkecil. Nah, untuk hari ini kita akan melihat lagi nomor-nomor antriannya Tony dan teman-temannya, ya. Kemudian kita akan bandingkan siapa sih nomor yang paling besar, ya. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai, ya, beberapa kelompok bilangan yang bisa kita bandingkan, bisa kita urutkan. Nah, dan aku sekalian, sebelum Bapak Guru mengajak untuk bernyanyi, Bapak Guru mau mendengarkan dulu, apakah semuanya sudah hafal Pancasila? Sudah. Ya, kalau begitu boleh diaktifkan suaranya semua. Aktifkan suaranya semua. Kita awali dulu dengan menghafal Pancasila. Sakit kepala. Siapa? Dani. Lambat Kak, karena sakit kepala. Oh ya, semoga sakit kepalanya cepat hilang, ya. Oke. Sama-sama. Oke. Pancasila 1. Pancasila Esa. Pancasila 1. 2. Oke, saya minta maaf ya, saya tutup dulu suaranya karena agak kacau kedengaran, ya. Jadi saya bacakan nomornya, nanti anak-anakku sebutkan bunyinya, ya. Kalau saya bilang Pancasila 1, nah, nanti anak-anakku yang sambung bunyinya, oke? Kita coba, ya. Mudah-mudahan bisa. Diaktifkan kembali suaranya. Oke. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Persamaan, ya. 2. 3. Persatuan. 4. Lima. 5. Oke, bagus sekali, ya. Tepuk tangan untuk semua. Ternyata anakku semua sudah hafal Pancasila, ya. Iya. Nah, memang di kelas 1 kita sudah hafal Pancasila karena di kelas 2 ini kita sudah belajar pengamalan-pengamalan yang sesuai dengan itu, ya. Oke, banyak yang tepuk tangan, menggunakan aplikasi juga bisa, ya. Oke, anakku sekalian, mari kita lihat dulu nyanyiannya. Nanti dari nyanyian tersebut kita akan
menemukan kalimat ajakan yang ada dalam lagu. Apa lagunya? Coba dilihat layarnya Bapak Guru. Lagu apa yang ada? Lagu Bermain. Ciptaannya siapa? Ya, Ibu Sun. ya, yang ada di bukunya di halaman 53. Coba kita, mudah-mudahan ada suaranya sampai di situ ya. Boleh diikuti lagunya. Tidak kedengaran. Kedengaran. Ayo bermain bersama-sama. Ayolah kawan-kawan. Ayo, ayo, ayo lari, lari, lari. Ayo lari, joget, jangan berhenti. Ayo, ayo, ayo lari, lari. Ayo lari, jangan berhenti. Ayo, dapat kedengaran. Tidak ada suaranya, Pak Guru. Tidak ada suaranya ya? Ada suaranya. Tidak ada suaranya. Ada yang dengar suaranya atau semua tidak dengar? Tidak. Tidak ya? Tidak. Coba saya ulangi ya. Saya coba ganti layarnya. Sabar ya. Lagu Bermain. Dengan tadi itu pada situ. Coba diperhatikan ini nah. Bagaimana kalau ini? Sudah ada suaranya? Tidak. Belum. Tidak ada. Tapi itu belum kedengaran. Kedengaran ya? Kedengaran tapi tidak keras. Oh, kedengaran. Tapi tidak keras. Kedengaran tapi tidak keras. Tinggal dibesarkan volumenya atau saya besarkan dari sini ya. Hei, udah jalan-jalan, Hana. Besar. Masih belum kedengaran. Tidak kedengaran. Tidak ada suaranya. Tapi liriknya sudah tahu. Petik rambut. Ya, dimulai dari awal ya, kita nyanyi sama-sama saja ya. Rambutlah ikat. Ya.
Perhatian. Perhatian. Nanti Bapak Guru pelajari lagi ya, bagaimana caranya supaya suaranya bisa kedengaran sampai di situ ya, kalau saya bagikan dari sini. Oke, tapi yang akan kita pelajari dari lirik lagu tersebut adalah bagaimana kita bisa menemukan kalimat ajakan yang ada dalam lagu. Coba siapa yang bisa menyampaikan apa yang ada di dalam lirik lagu tersebut, kalimat ajakan. Atia, silakan Atia. Kalimat atau bagian lirik lagu yang mana? Ya. Oke, ayolah kawan ya, ayolah kawan kita bermain. Itu kalimat ajakan. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Oke, ada lagi yang lain? Japas. Oh iya, di sebelah Pak. Ini masuk di situ Pak. Ini di sebelah Pak. Oke, silakan Siti Fahira. Siti Fahira. Fahira. Oke, Fahira Zain. Fahira dulu nak. Ya, Zaid juga angkat tangan. Silakan disampaikan mana kalimat ajakannya. Jangan berhenti. Ya. Diajak juga, ya itu juga termasuk ajakan ya. Ajakan untuk tidak berhenti ya. Artinya diajak untuk terus berlari ya. Lari terus, jangan berhenti. Ya, tadi di atas sudah diajak bermain, diajak berlari ya. Jadi anak-anakku sekalian sudah paham ya, ini pengulangan sudah yang keberapa. Yang jelas dalam kalimat ajakan itu kalau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, ya itu ciri-cirinya biasanya diawali atau ditandai dengan ada kata mari atau ayo ya. Nah, yang angkat tangan boleh tetap angkat tangan. Sebentar kalau ada pertanyaan ditunjuk yang sudah angkat tangan duluan ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian, itu pembelajaran kita yang pertama ya. Dan untuk setelah kita menemukan kalimat ajakan, kita akan berpindah untuk melihat tadi makna dari sila keempat dan kelima Pancasila. Tapi sebelum Bapak Guru jelaskan, dibuka bukunya dulu di halaman 54. Di halaman 54 dibuka. Sudah ditemukan semua? Sudah, Pak. Saya bagikan layar dulu ya. Oke, di halaman 54 di situ kita ada bacaannya. Ada bacaan. Ayo membaca. Tadi ada Jafas yang angkat tangan duluan. Silahkan Jafas dibacakan. Nanti setelah saya bilang berhenti ya. Nanti disambung temannya yang lain. Oke, silahkan. Tony dan teman-teman. Ya, dibaca biasa saja ya. Oke. Tony dan teman-temannya memakai baju dengan warna yang sama saat tampil. Mula-mula Tony dan teman-teman berbeda mendapat mengenai warna baju. Lalu mereka musyawarah. Oke, cukup. Silakan dilanjutkan Hana. Hana. Yang tidak bicara ditutup dulu suaranya ya. Biar kita dengar sama-sama temannya membaca. Hana, silakan Hana. Dilanjutkan tadi, diulangi dari setiap anak. Pak Tasbih izin minum. Oke, silakan. Hana, ya. Yang mana, Pak? Tadi yang dibacakan Jafas
dari Tony sampai bermusyawarah di halaman 54. Setiap anak, ya sambil Hana perhatikan, saya pindah ke Feril boleh? Feril. Atau sudah dapat Hana? Ya Pak. Oh iya. Ya Hana, sebentar ya. Feril dulu, nanti lanjutkan Hana. Feril dulu silakan. Setiap anak mengemukakan pendapatnya setelah bermusyawarah mereka sepakat pakai baju warna biru. Mereka juga membagi tugas dengan adil. Kami akan menyiapkan kameramu menyanyi. Oke, dilanjutkan Hana kembali ya. Hana, musyawarah merupakan. Coba Hana. Musyawarah merupakan suatu dari keluar sila Pancasila, membagi tugas secara adil merupakan sila keempat Pancasila. Coba ceritakan pengalamanmu menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila ketika bermain. Ceritakan pengalamanmu itu di depan kelas. Oke, siapa yang mau tampil di depan kelas untuk menceritakan pengalamannya? Bu Guru, Pak Guru dan izin Ya. keluar karena kepalanya masih sakit. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Yang lain jangan main-main ya. Yang lain, saya perhatikan di layar ini ada beberapa yang tidak perhatikan. Diperhatikan dulu pelajarannya ya. Oke, alhamdulillah kita sudah membacakan bacaan yang di dalam bacaan tersebut memuat pengamalan-pengamalan yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Jadi, apalagi bunyinya tadi sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya, bagus sekali. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi tadi warna baju yang dipilih itu kan mereka berbeda pendapat, ya. Kita nanti menarinya mau pakai warna baju apa? Nah, mereka berbeda pendapat, akhirnya mereka sepakat. Nah, kalau mereka bermusyawarah kemudian menyepakati, tidak memaksakan kehendak, ya, menerima pendapat teman, itulah merupakan salah satu dari pengamalan sila keempat Pancasila. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau pergi rekreasi, misalnya ya, kemudian adiknya mau pergi ke Bantimurung, yang satu mau ke Malino, kemudian bermusyawarah. Nah, ketika anak-anakku bermusyawarah menyepakati bahwa Malino terlalu jauh, Bantimurung juga terlalu jauh, kita di Pantai Losari saja misalnya jalan-jalan sore. Nah, berarti anakku sudah melakukan musyawarah. Itu juga merupakan pengamalan sila keberapa? Empat. Ya, merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Ya. Dan kemudian setelah mereka sepakat, ya, Tony dan teman-temannya sepakat untuk menari menggunakan bajunya sudah sepakati. Mereka membagi tugas dengan adil. Kalau membagi tugas dengan adil berarti itu sesuai dengan sila keberapa? Berapa? 5. Kali itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Wah, ternyata nanti sudah paham semua ya. Nah, jadi betul besok ini hari Senin kita sudah melangkah ke subtema 3 ya, karena anakku sudah paham semua. Layarnya Bapak Guru kelihatan tak sampai di situ?
Kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, ini adalah berhitung yang kita pelajari kemarin. Kita sudah mengurutkan bilangan. Kemarin kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Dan hari ini kita tidak menggunakan gambar lagi, langsung angkanya ya. Kalau kemarin ada tumpukan-tumpukan kertas, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Nah, coba diperhatikan di layar ini, kalau kita mau membandingkan, yang kita bandingkan dari mana? Apakah ratusan dulu, puluhan dulu, atau satuan dulu? Ratusan. Ya, yang mana? Dulu. Puluhan atau ratusan? Ratusan dulu. Nah, harus ratusannya dulu karena ratusan yang paling ya, ratusan dulu, bagus ya. Nah, coba kita perhatikan bilangan ini. Ini adalah nomor kursi ya, nomor kursinya. Ada nomor kursi 183, ada 164, dan ada 212. Ingat kembali cara mengurutkan bilangan, urutkan mulai dari angka ratusan. Kemudian kalau ratusan ada yang sama, kita berpindah ke puluhan. Setelah itu baru berpindah ke satuan. Nah, tapi kalau sudah dapat semua di ratusan dan puluhan, satuannya tidak perlu diurutkan lagi. Oke. Nah, sekarang coba kita urutkan dari 183, 164, dan 212. Kita urutkan ratusannya dulu ya. Dari sini ratusan. Dari sini ratusan, ada yang sama atau tidak? Ada. Nah, Ada. angka berapa yang sama? Satu. Ada 100. Satunya ada 3. Nah, berarti ya ini tidak dihitung lah ya. Kita fokus di sini dulu. Kita fokus di angka ratusan dulu. Angka ratusannya yang 183 itu 100, ini 100, ini 200. Jadi kita ambil yang paling besar yang mana? 200. Nah, kita ambil 200. Ini sudah jelas ya, ini yang terbesar. Nah, kalau kita urutkan dari yang terbesar, nah berarti ini 212. Kalau ini 183 dengan 164, kita belum tahu yang mana besar. Berarti karena ini sama-sama ratusan, berarti kita pindah ke puluhan. Nah, dari 8 dan 6 mana yang besar? 8. Nah, berarti setelah 212, berarti 183. Nah, ini ya 183. Kemudian baru ini ya 183. Kemudian baru 164. Ini ya yang terbesar. Tapi kalau terkecil tinggal kita putar, tinggal kita balik. Yang tadi di sini terkecil ya pindahkan ke depan. Begitupun sebaliknya. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami sampai di sini? Perhatikan. Bapak Guru masih diperhatikan kan ini? Bisa. Bapak Guru masih diperhatikan ya? Iya. Nah, kalau tidak diperhatikan lagi, Bapak Guru tutup saja. Nanti belajar sendiri, ya. Bisa dilanjut? Bisa? Bisa. Saya lanjutkan lagi ya. Sudah bisa membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan sudah? Sudah bisa menemukan kalimat ajakan dalam lagu? Bisa. Sudah bisa membedakan yang mana pengamalan yang sesuai sila keempat atau sila kelima? Sudah? Kita tes dulu, lihat latihannya. Apakah betul sudah bisa atau tidak ya? Atau belum? Sudah bisa atau belum? Kita tes dulu, lihat. Ini ada latihan di halaman 56. Coba dibuka bukunya. 56. Tuliskan bunyi sila kelima dan keempat dan kelima Pancasila. Sila keempat apa bunyinya lagi? Coba.
kerakyatan dan diciptakan oleh dalam bentuk perwakilan yang tahu ini. Apakah sama dengan ini? Sama? Sama. Kalau yang kelima? Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bagaimana kalau kita menyanyi? Ini bertanya ya. Nah, ini bertanya bagaimana kalau kita Nina ya bertanya, bagaimana kalau kita menyanyi? Usulku kita menari saja, Nin. Nah, sedang apa mereka? Sedang apa mereka? Lani, Nina dan teman-temannya sedang apa? Ada yang bagaimana kalau kita menyanyi? Usulku kita menari saja, Nin. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang bermusyawarah. Kalau bermusyawarah itu sesuai dengan pengamalan sila berapa? Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Tuliskan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Tadi sudah ada keempat, bermusyawarah. Kalau kelima tadi apa lagi? Tanya. Seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa pengamalan yang sesuai? Membagi tugas secara adil. Memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, berbagi tugas dengan adil, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Oke. Mengambil keputusan tidak boleh melihat bahwa ini karena ini ya, tidak boleh karena pokoknya harus adil. Nah, sekarang nomor 4, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Bagian A, apa yang terbesar dulu bagian A? Apa yang terbesar? 333. Kemudian setelah 333, 300. Nah, terus berapa lagi? 220 dan 221 yang mana lebih besar? Secara adil. Oke, kita sudah pindah di nomor 4 ya. Nah, kalau bagian B, apa yang lebih besar? 500. Pokoknya lihat dulu 5-nya ya, 5 ini 5 sama berarti meningkat 3-nya dan Tuhannya. Yang bagian C. Bagian C. 947. Ya, 947. Yang mana lagi? Terus 873. Kemudian 698. Baru terakhir 600. Kita coba tes 5. Oke, sama enggak jawabannya dengan di layarnya Bapak Guru? Sama. Oke, sama ya. Nah, sekarang ini sudah ditahu semua ya. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu enggak kira-kira tugasnya apa? Kak, izin minum. Oke, silakan. Mau tugas hari ini atau tidak?
Mau dikasih tugas atau tidak? Mau dikasih tugas atau tidak? Kalau dikasih tugas, nanti 2 hari Sabtu dengan Minggu main terus. Tapi kalau dikasih tugas ada waktu untuk belajar. Atau ada nggak di sini yang tetap belajar walaupun tidak dikasih tugas? Tugas. Ingat ya, semakin banyak belajar, Ada tugas. mengerjakan tugas, ya, semakin pintar. Jadi yang rajin belajar, rajin mengerjakan tugas itu nanti yang akan yang paling pintar. Yang paling banyak belajarnya yang paling pintar. Jadi hari ini mau dikasih tugas atau tidak? Mau dikasih tugas atau tidak? Nah, Tugas yang banyak. kalau saya kasih tugas, mewarnai Pancasila, mau enggak? Mau. Ya. Mau kan? Oke. Tidak ada di bukunya. Nah, Bapak Guru ingin memberikan tugas buat anak-anakku untuk membuat kertas ya. Kertasnya nanti kentaran enggak kertasnya Pak Guru? Oh, saya tutup dulu. Saya hilangkan dulu latarnya ya biar jelas. Darel. Oke. Jelas kertasnya Bapak Guru? Tidak. Hah? Tidak. Putih, cuma putih. Oh, putih. Iya, memang ini masih kosong. Jadi, ini nanti kertasnya, nanti saya kirimkan, carikan gambar Pancasila. Nanti gambar Pancasila di sini diwarnai ya. Diwarnai, kemudian nanti anak-anakku tulis di bawahnya bunyinya Pancasila. Oke, silakan yang mau ke toilet. Jangan lupa baca doa masuk toilet ya. Oke, nanti tugasnya, nanti saya buatkan kertasnya, saya kirim di grup. Bisa nanti di print, baru diwarnai, ya. Kemudian nanti dituliskan di bawah, tulisannya sendiri, yang cantik. Tidak boleh dituliskan, harus tulisan sendiri, tapi yang bagus. Kemudian nanti boleh ditulis namanya di bawah atau di atas, dan boleh dikasih bingkai diwarna-warnai boleh, ya. Oke? Ya, Pak. Bisa ya? Oke. Ini kegiatannya untuk hari Sabtu dan Minggu, ya. Sambil bersantai anakku di rumah, ada kegiatan, ya. Jadi tetap belajar. Sampai berapa? Ya, satu saja, satu lembar. Tapi sila Pancasilanya sampai ke 5, ya. Semua bunyinya dituliskan. Iya. Oke? Masih ada yang mau ditanyakan? Khairul Anam, angkat tangan. Ada yang mau disampaikan, nak? Khairul Anam sama Japas? Dikumpul nanti hari boleh sampai hari Minggu malam. Minggu malam. Ya, sampai hari Minggu malam. Jadi waktunya anakku 2 hari, 3 hari dengan ini. Sebentar sore, besok atau hari Sabtu. Tapi jangan atau hari Minggu. Tapi jangan sampai lupa ya. Oke. Bagaimana? Sudah paham? Ya, Pak Guru. Oke. Kalau sudah paham, mari kita sama-sama membaca surat Al-Asri. Dita dia ini main-main terus dari tadi Bapak Guru lihat. Diperhatikan Bapak Guru enggak? Apa yang disampaikan? Tugasnya sudah jelas, Dita? Sudah jelas? Suaranya diaktifkan dulu kalau mau bicara, nak ya. Oke. Mari kita sama-sama membaca. Jelas ya? Oke. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Asri untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Sama-sama ya. Boleh diaktifkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Oke, dadah semua. Semangat ya belajar di rumah. Ya, dadah. Ada saya tutup rapatnya ya. Iya.